Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Juan Octavianus dari Equity Research Analyst Panin Sekuritas. Selamat sore Pak Juan. Ya, selamat sore Mbak. Baik, Pak Juan, kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan artinya ditutup di zona merah berarti sudah melemah 7 hari. Koreksinya sudah mencapai lebih dari 6%. Anda sendiri melihatnya pelemahan indeks harga saham gabungan pada hari ini diakibatkan oleh apa, Pak Juan? Iya, jadi kita melihat sebenarnya pelemahan di minggu ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran ya terkait nanti dari sisi likuiditas itu nanti menurun. Nah, jadi kan memang yang seperti kita tahu dari beberapa instrumen investasi dari likuidasinya itu sangat kencang ya. Ini dikarenakan adanya banyak sekali stimulus-stimulus yang diberikan itu yang nanti mendorong dari sisi pasar dan juga nanti dari sisi ekonomi. Nah, dari beberapa pelaku pasar itu mengindikasikan atau sudah mulai khawatir nih terkait dari beberapa stimulus yang sudah mulai terhambat. Dan ini akan nanti menjadikan seperti taper tantrum ya, di mana nanti dari The Fed itu nanti perlahan-lahan mulai mengurangi dari sisi pembelian dari obligasi sehingga dari sisi likuidasi menurun. Nah, itu sebenarnya dikhawatirkan dari sisi investor global. Nah, ini nanti akan berpengaruh juga nanti kepada IHSG ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita melihat sebenarnya dari penanganan COVID-19 sendiri. Jadi yang kalau kita lihat sebenarnya dari COVID-19 sendiri, dari angka dari baik global maupun dari juga di Indonesia, itu meningkatnya cukup signifikan ya. BPOM sudah diberlakukan berbagai langkah peningkatan dari social restriction, seperti contohnya kita ini angkanya masih terus meningkat, dan juga dari beberapa negara di global itu kan sudah memberlakukan kebijakan lockdown lagi ya di berbagai kotanya. Nah, inilah sebenarnya nanti menjadi kekhawatiran pelaku pasar terkait nanti dari perlambatan ekonomi yang di luar dari ekspektasi semula yang membuat dan dari segi ESG nanti juga akan terus kembali tertekan seperti itu. Anda melihat sentimen-sentimen yang Anda sebutkan tadi juga masih akan berpengaruh bagi indeks kita pekan depan, Pak Juan? Ya, kita melihat di pekan depan kemungkinan masih akan cenderung menurun ya, dikarenakan memang dari segi buat dari vaksinnya sendiri juga masih terkendala. Seperti kita lihat di Europe sendiri, sebenarnya dari AstraZeneca itu kan dikatakan tidak mampu ya untuk memproduksi vaksin sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Nah, ini sebenarnya memberikan kekhawatiran nih bahwa sebenarnya dari COVID-19 ini masih akan terus linger di tahun ini seperti itu. Ini nanti membuat dari potensi atau ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi yang masih akan terganggu seperti itu. Berarti Anda melihatnya untuk indeks kita pada pekan depan kemungkinan masih akan terkoreksi. Namun apakah Anda melihat adanya peluang untuk indeks kita rebound kembali, Pak Juan? Ya, kalau kita melihat secara fundamental ya, untuk dari IHSG di sekarang sudah berada di titik standar deviasi -1 ya. Itu yang menandakan sebenarnya untuk dari valuasi IHSG itu sudah cukup murah. Nah, jadi sebenarnya kita melihat sebenarnya ini bisa di-rebound di level 5.600 sampai 5.700, itu sudah merupakan entry yang kita rasa cukup baik ya buat dari investor maupun pelaku pasar untuk mulai mencari saham-saham yang atraktif dan juga fundamentalnya kuat seperti itu. Oke, Pak Juan, Wall Street tertekan dengan adanya indikasi spekulasi investor retail. Bagaimana analisa Anda terkait dengan investor retail di Indonesia? Kemudian mungkin sedikit saran dari Anda, Pak Juan. Ya, jadi terkait dengan investor retail ya, kita memang kan kalau melihat sendiri dari sebenarnya trennya lagi marak ya, bahwa dari beberapa sebelumnya kan banyak sekali institusi yang masuk, sekarang beralih kepada investor retail yang mulai marak di saham. Nah, ini kita translasi terlihat sekali bahwa sebenarnya dari time frame-nya jauh berbeda ya. Yang pertama, kalau dari investor retail sendiri cenderung dengan time frame yang lebih cepat dibandingkan institusi yang lebih jauh horizonnya lebih panjang. Sehingga nanti dari tingkat fluktuasi di market itu jauh lebih tinggi dibandingkan dari yang sebelumnya. Nah, kalau untuk saran dari investor, terutama investor atau pelaku pasar yang retail yang baru ya, terkait dari yang baru masuk pada saat COVID-19, ini kita harus juga melihat dari segi risikonya ya, dikarenakan memang kebetulan pada saat masuk pada saat COVID-19 di 2020, terutama pada saat kuartal kedua, itu merupakan lowest point-nya ya, sehingga
kecepatan atau downside risk-nya itu sangat minim. Nah, jadi mereka merasakan upside yang terlalu tinggi dan juga dari ARB yang cukup rendah di 7% dari sebelumnya itu bisa di 25%-an. Ini nanti menyebabkan sebenarnya dari pembeliannya menjadi sangat masif seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati terhadap dari sisi resiko dan juga harus mengerti saham apa yang dibeli seperti itu. Berarti harus tetap melihat dari sisi fundamentalnya. Bagaimana Pak Juan dengan aksi jual asing di saham-saham BUMN yang kita lihat berlanjut? Sebenarnya ini mengindikasikan apa sih Pak Juan? Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya kan dari pergerakan harga BUMN ini kan sebenarnya naiknya cukup masif ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari year to date itu kelihatan banget bahwa dari harga yang sebelumnya bahkan sebelum dari akhir tahun sampai sekarang ini di tanggal sekian, ini kan peningkatannya masih cukup luar biasa. Nah, kita lihat dari segi prospek dan juga fundamental ini cukup baik. Nah, namun kalau kita lihat nih mestinya ini koreksi yang cukup sehat ya. Maksudnya mereka capital gain dulu baru nanti mengambil average angka yang lebih baik buat nanti di invest ke depannya seperti itu. Oke, kemudian sektor berikutnya Pak, sektor aneka industri dan juga manufaktur pada pekan depan Anda melihatnya akan bergerak seperti apa terutama juga dengan adanya sentimen pengetatan PSBB? Ya, kita melihat sebenarnya dengan adanya pengetatan PSBB untuk pasti akan berdampak negatif ya. Pertama dari aktivitas dari manufacturing dan juga industri itu pasti akan terganggu ya dikarenakan regulasi untuk lebih minim nih terkait dari aktivitas kumpulnya. Lalu yang kedua kita lihat juga sampai sekarang ini PMI Indonesia kan ini belum masuk di zona ekspansif ya. Nah, ini menandakan sebenarnya dari business confidence-nya juga masih belum terbentuk nih. Nah, jadi makanya sebenarnya kalau kita melihat buat dari sektor tersebut masih akan cukup sulit ke depannya seperti itu. Oke, Pak Juan terakhir Anda mengatakan tadi bahwa memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan kemungkinan masih akan terkoreksi pada pekan depan. Seperti apa saran Anda atau rekomendasi saham dari Anda bagi investor mungkin untuk dikoleksi pada pekan depan? Ya, jadi kita melihat memang masih ada ruang ya buat nanti penurunan dari IHSG untuk minggu depan. Nah, kalau dari saran dari saya kita melihat saham-saham yang sudah terkoreksi cukup lumayan namun fundamentalnya masih strong ya. Jadi penurunan saham murni dari panic selling dan juga dari penurunan dari mekanisme pasar, tapi tanpa mengubah dari fundamentalnya. Nah, ini kita bisa melihat beberapa sektor, contohnya seperti sektor banking, ini bisa melihat dari sisi BBCA, BMRI dan juga BBRI. Lalu ini yang kedua kita bisa melihat sebenarnya dari sawit, ini bisa dari ngambil AALI dan juga dari LSIP. Lalu yang terakhir ini media kita lihat dari MNCN juga masih cukup murah ya, buat nanti mungkin bisa dikoleksikan untuk minggu depan. Oke, berarti dapat dipantau bagi investor di sektor perbankan dan juga media. Pak Juan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Selamat beraktivitas kembali.